Setelah kita selesai input saldo awal item, kemudian kita juga sudah selesai input saldo awal hutang, saldo awal piutang, dan juga menyeting akun perkiraan. Maka berikutnya adalah kita memasukkan saldo awal perkiraan. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan saldo awal perkiraan? Yuk simak pada penjelasan berikut ini. Saldo awal perkiraan adalah data informasi mengenai keadaan neraca awal perusahaan. Di dalamnya berisi informasi keadaan kas, bank, piutang usaha, nilai persediaan barang, aset, pembayaran di muka, dan lain-lain. Ini merupakan kelompok aktiva yang berada pada posisi sebelah kiri debit. Sementara, posisi sebelah kanan kredit adalah pasifa yang berisi informasi keadaan, hutang usaha, hutang bank, hutang pajak. Modal kelompok pasifa ini biasanya disebut dengan istilah kewajiban dan modal. Jumlah nominal aktiva dan pasifa harus sama agar saldo awal perkiraan bisa disimpan. Contohnya, jika nilai aktiva adalah 500 juta, maka jumlah pasifa juga harus sama, yaitu 500 juta. Segala hal yang kita inputkan di saldo awal item ini dengan nominal 6 juta sekian, maka nilai ini akan muncul di dalam saldo awal perkiraan, yaitu ada di dalam persediaan barang. Begitu juga dengan saldo awal hutang, ketika Anda sudah menginputnya, maka akan muncul di dalam nilai saldo awal hutang usaha. Juga dengan saldo awal piutang, ketika Anda sudah pernah melakukan input saldo awal piutang, maka nilainya juga akan muncul di dalam modul saldo awal perkiraan piutang usaha. Jadi yang intinya, saldo awal perkiraan itu menampilkan data-data saldo awal hutang, saldo awal piutang, saldo awal item. Nah, karena pada video sebelumnya itu, kita sudah men-setting akun perkiraan dengan tujuan agar kita bisa mengatur berapa keadaan kas dan bank kita pada saat memulai pencatatan perusahaan. Kas penjualan adalah hasil dari penjualan tunai, maka pada saat kita ingin memulai pencatatan keuangan, secara otomatis kas penjualan ini masih nol karena belum terjadi transaksi penjualan. Nah, di sini nilai di kolom aktiva di sebelah kiri adalah 30.400.000, sedangkan yang di sebelah kanan atau pasifa ada 97 juta. Di penjelasan sebelumnya itu, kita sudah menjelaskan bahwa jumlah nominal aktiva dan pasifa harus sama agar saldo awal perkiraan bisa disimpan. Maka dari itu, kita akan samakan nominal aktiva dan pasifa. Lantas, bagaimana caranya agar sama? Kita akan isi terlebih dahulu keadaan kas dan bank kita pada saat memulai pencatatan. Misalnya, kita isikan data uang kas 50.000 untuk operasional harian. Nah, pada saat kita memulai usaha, nilai rekening BCA perusahaan saldonya adalah 10 juta. Dan untuk nilai Bank Mandiri adalah 15 juta. Karena kita juga memiliki Bank RI yang berisikan nominal 5 juta. Begitu juga dengan bank ini, saya memiliki keuangan di BNI senilai 4 juta. Dan di bank yang ini juga terdapat nominal senilai 12 juta. Nah, ini merupakan keadaan bank kita. Dan untuk PT Kas ini merupakan uang kas operasional harian. Maka, di sini terdapat nominal sebesar 76.900.000. Sementara, pada kolom pasifa terdapat nominal 97 juta yang berarti masih lebih besar pasifa daripada aktiva. Mari kita input lagi untuk kolom aktiva. Karena perusahaan Anda memiliki peralatan kantor, Anda bisa mengisi untuk menyamakannya,
Misalnya, perusahaan Anda memiliki kendaraan motor senilai 15 juta. Dan karena peralatan Anda juga pasti memiliki meja, kursi, dan sebagainya, Anda bisa mengisi di kolom peralatan. Misalnya, peralatan yang Anda punya senilai 20 juta. Di sini juga terdapat kolom bangunan, tanah, dan sebagainya, karena pada kasus ini, kita tidak akan membahas atau mengisi kolom tersebut. Karena pada pembahasan kali ini, kita hanya mengisi kas dan bank, nilai persediaan barang, kendaraan, dan peralatan. Untuk bangunan, tanah, dan lain-lain tidak akan kami bahas, Anda bisa mengeksplor atau mengembangkan sendiri. Karena ketika kita bahas secara keseluruhan, pada modul saldo awal perkiraan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita menjelaskan gambaran umum saja yang berkaitan dengan hutang piutang, nilai persediaan barang, kendaraan, dan peralatan. Di sini terlihat total dari aktivanya adalah 111 juta, sedangkan pada pasifanya adalah 97 juta, maka kita akan menghitung selisih nominal aktiva dan pasifa. Mari kita hitung antara selisih dari 111.900.000 dan 97.975.001. Maka, hasilnya adalah 13.924.999. Karena tadi adalah 13 juta, misalnya kita akan isikan di kolom modal. Namun pada prakteknya, sebetulnya kita tidak harus mengisi di kolom modal karena nilai hutangnya tinggi, sehingga modal kita sedikit dari keseluruhan aset. Mari kita isi selisih yang tadi ke kolom modalnya. Nah, di sini terlihat posisi aktiva dan pasifa ini sama, maka kita akan simpan. Jika sudah simpan, mari kita lihat neracanya. Anda bisa klik ke menu laporan, lalu klik laporan keuangan, selanjutnya klik kembali pada neraca. Masukkan periodenya pada awal bulan. Setelah itu, klik preview. Nah, ini merupakan keadaan laporan neracanya. Laporan neraca ini sama dengan modal awal perusahaan. Demikianlah pada pembahasan saldo awal perkiraan ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga share. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar mengetahui program ke toko lebih luas lagi.